ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil analisis interpretasi kinerja portofolio saham berdasarkan metode Sharp, Leonard, dan Jensen. Studi kasus pada PT Bumi Resort Tbk, PT Bank Negara Indonesia, dan terakhir ada PT Chandra Asri Pasifik. Periode Desember 2024 sampai Desember 2025. Selanjutnya ada anggota kelompok dengan saya sendiri, Sujana Bianjani. Lalu ada saya, Andi Badani dengan NIM 64230855. Saya Vivianingsi dengan NIM 64231125. Saya Violeta Isaputri dengan NIM 64231122. Saya Nama Nabila dengan NIM 64231145. Tadi Naura ya? Masuk ke latar belakang, pasar modal ini merupakan instrumen investasi yang memberikan keuntungan atau return, namun memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan. Nah, untuk menurunkan risiko tersebut, investor harus melakukan yang namanya diversifikasi, yaitu dengan menggabungkan beberapa saham dengan karakteristik yang berbeda agar investasi menjadi optimal dan stabil. Pada penelitian ini kita menggunakan 3 saham, yaitu PT Bumi Resort Tbk dengan kode BUMI, PT Bank Negara Indonesia dengan kode BBRI, dan terakhir ada PT Chandra Asri Pasifik Tbk dengan kode TPIA. Ketiga saham ini berasal dari sektor yang berbeda, yaitu energi, perbankan, dan petrokimia. Dengan perbedaan karakteristik tersebut, memungkinkan adanya return dan resiko yang dapat memberikan yang bisa membentuk portofolio lebih efisien. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis return, risiko, dan kinerja portofolio guna menentukan portofolio mana yang lebih optimal bagi investor. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat return dan risiko pada saham BUMI, BBNI, dan TPIA selama periode Desember 2024 sampai Desember 2025. Yang kedua, bagaimana kinerja portofolio yang dibentuk dari PT BUMI, BBNI, dan TPIA berdasarkan metode Sharp, Leonard, dan Jensen. Yang ketiga, metode manakah yang menunjukkan hasil penilaian kinerja terbaik dan paling efisien dalam evaluasi portofolio saham selama periode penelitian. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk menganalisis tingkat return dan resiko pada saham BUMI, BBNI, TPIA selama periode Desember 2024 sampai Desember 2025. Yang kedua, untuk mengukur dan menganalisis kinerja portofolio yang dibentuk dari saham BUMI, BBNI, dan TPIA berdasarkan metode Sharp, Leonard, dan Jensen. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui metode penilaian kinerja yang menunjukkan hasil terbaik dan lebih efektif dalam evaluasi portofolio selama periode penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Pertama, menambah wawasan dan referensi dalam bidang manajemen investasi, khususnya analisis return, risiko, dan kinerja portofolio. Yang
Yang kedua, memberikan informasi kepada investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menjadi referensi dalam penyusunan tugas atau penelitian yang berkaitan dengan investasi. Lalu selanjutnya di sini ada investasi. Investasi adalah menanamkan dana atau modal pada suatu aset. Selain itu mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi juga bisa membantu menambahkan kekayaan, lalu melindungi nilai uang dari inflasi. Lalu di sini ada beberapa jenis-jenis investasi, yaitu investasi jangka pendek yang dilakukan di bawah dari 1 tahun. Lalu investasi jangka panjang yang dilakukan di atas lebih dari 1 tahun. Lalu selanjutnya ada investasi real yang bersifat fisik seperti tanah dan emas. Lalu di sini ada investasi finansial yang bersifat pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Selanjutnya di sini ada saham. Saham yaitu surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Tujuannya ini untuk mengelola keuntungan, menambahkan modal, dan sebagai instrumen investasi. Di sini juga ada jenis saham, yaitu saham biasa, yaitu memberikan hak kepada pemegang saham. Lalu yang kedua ada saham preference. Di sini itu memiliki prioritas pembagian dividen. Lalu yang ketiga ada saham blue chip. Saham blue chip itu saham dari perusahaan besar, cenderung stabil yang memiliki reputasi yang baik. Lalu yang terakhir ada saham syariah yang kegiatan usahanya mengikuti prinsip syariah Islam. Lalu di sini ada portofolio, yaitu kumpulan berbagai aset atau instrumen investasi yang dimiliki oleh investor. Seperti saham, obligasi, emas, dan reksadana. Tujuannya untuk mengurangi resiko investasi, memaksimalkan keuntungan atau return, dan menjaga kestabilan investasi, lalu membantu mengelola aset secara efektif. Lalu di sini ada jenis-jenisnya, ada portofolio agresif, moderat, dan konservatif. Kami menghitung resiko dari saham BUMI, BBRI, dan TPIA. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk membandingkan masing-masing saham sehingga diketahui saham mana yang lebih menguntungkan dan bagaimana tingkat resikonya. Lalu di sini ada pertimbangan pemilihan saham. Dalam penelitian ini kami memilih saham BUMI dan BBRI karena ketiganya ini memiliki perbedaan sektor dan karakteristik yang berbeda. Yang pertama ini ada BUMI, merupakan sektor pertambangan batubara yang memiliki pergerakan harga yang cukup aktif. Lalu yang kedua ini ada BBRI, berasal dari sektor perbankan yang termasuk saham blue chip yang cenderung lebih aktif. Lalu yang terakhir ada saham TPIA, dipilih karena memiliki prospek pertumbuhan yang baik di sektor petrokimia. Selanjutnya itu ada return. Berdasarkan hasil analisis return dan expected return, saham BUMI memiliki expected return yang tertinggi per tahunnya, yaitu sebesar 210,2%, sedangkan IHSG itu sebesar 22,13%, yang artinya kondisi pasar itu positif. Sementara itu saham BBRI memiliki expected return sebesar 0,5% dan TPIA sebesar minus 6,67%. Hasil ini menunjukkan bahwa saham BUMI memiliki potensi
keuntungan yang paling besar dan bisa menjadi pilihan utama dalam pembentukan portofolio investasi. Nah, selanjutnya di sini itu ada risiko IHSG dan BWNI. Pada tabel risiko IHSG terdapat bulanannya sebesar 4,96% dan tahunannya sebesar 17,9%. Yang artinya saham mengalami fluktuasi sehingga investor perlu memperhatikan tingkat risiko sebelum berinvestasi. Dan untuk tabel BWNI itu terdapat risiko bulanannya sebesar 25,87% dan tahunannya sebesar 89,61%. Yang artinya bahwa pergerakan return saham BWNI ini sangat fluktuatif dengan tingkat risiko yang cukup tinggi. Namun tingginya risiko juga sejalan dengan peluang return yang lebih besar bagi investor. Kemudian ada risiko BBNI dan TPIA. Untuk tabel risiko BBNI per bulan itu terdapat sebesar 7,53% dan tahunannya sebesar 26,57%. Yang artinya BBNI ini masih cukup stabil dibandingkan dengan risiko tinggi, sehingga cocok bagi investor yang menginginkan risiko sedang atau tidak terlalu besar. Dan untuk tabel TPIA ini memiliki risiko bulanannya itu sebesar 8,53% dan tahunannya sebesar 29,55%. Yang artinya tidak cukup dan suka berubah-ubah, sehingga investor perlu berhati-hati karena peluang keuntungan juga diikuti dengan risiko kerugian yang cukup besar. Selanjutnya adalah tabel RISPI. Berdasarkan tabel RISPI dihasilkan RISPI sebesar 6,20% atau 0,066. Ini menunjukkan tingkat keuntungan minimum yang akan diperoleh investor tanpa menanggung risiko. Sehingga investasi pada saham sebaiknya memberikan return yang lebih tinggi dari nilai tersebut agar layak untuk digunakan. Selanjutnya tabel beda saham. Pada yang pertama ada beda saham dari PT BWNI, PT BBNI, dan PT PTIA. Dari ketiga beda saham ini menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pergerakan pasar atau saham BWNI memiliki beta saham yang paling tinggi sehingga lebih mudah terpengaruh oleh perubahan pasar dibandingkan dengan saham BWNI dan PTIA. Selanjutnya tabel indikator data. Di sini PT Bumi memiliki return yang paling besar yaitu 210,17% dan risiko yang paling besar 89,23%. Berikutnya ada BBNI dengan return 0,46% dan risiko 26,50%. Yang terakhir PTIA memiliki return sebesar dengan negatif sebesar minus 6,67% dengan risiko 29,55%. Dari sisi beta, BBNI paling sensitif dibandingkan terhadap perubahan pasar dibandingkan dengan saham yang lain. Lalu selain itu di sini sebesar 6,57% dan return market sebesar 22,13% digunakan sebagai acuan dalam perhitungan analisis kinerja portofolio. Selanjutnya di sini ada hasil perhitungan dari Sharpe, Tracker dan Jensen. Berdasarkan Sharpe, Tracker dan Jensen ini, kinerja terbaik dimiliki oleh PT Bumi yaitu sebesar 227,1% dan trainernya 3.189,73%. Lalu ada Jensennya sebesar 202,60%. Dan untuk portofolio 2 BBNI dan PTIA ini memiliki return negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari perhitungannya kurang optimal dibanding nilai risiko bebas dan market pasar. Selanjutnya ada efisien montir. Berdasarkan tabel efisien montir di sini dan kurvanya, untuk P1 yaitu sebesar 60,58%, lalu ada risikonya 30,30%,
dan P2 49,32% dengan resiko 27,74%. Lalu untuk P3 36,7% dengan resiko 29,88%. Berdasarkan hasil data return dan risiko ini menunjukkan bahwa hasil return ini dipengaruhi oleh bobot saham yang kita pilih pada saat penggunaan portofolio. Dan untuk saham yang paling optimal ini ada pada portofolio 2. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penghitungan ketiga saham ini dapat disimpulkan bahwa PT Bumi memiliki kinerja terbaik dengan return tertinggi dan diikuti oleh risiko yang besar juga. Dan selanjutnya untuk portofolio 2 yaitu BBNI memiliki risiko yang stabil, sedangkan portofolio 3 memiliki return yang negatif. Hal ini dipengaruhi oleh kinerjanya masih kurang optimal dibanding portofolio 1. Lanjut, hasil penghitungan portofolio menunjukkan bahwa semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin tinggi pula risiko yang didapat. Maka risiko investasi juga semakin besar. Selain itu, kombinasi beberapa saham dapat untuk mengurangi risiko diversifikasi portofolio. Lanjut ke saran. Untuk sarannya di sini, investor sebaiknya memilih portofolio dengan kombinasi return dan risiko yang seimbang agar hasil investasi lebih optimal. Diversifikasi saham juga paling penting dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat fluktuasi pasar. Selain itu, investor perlu memahami karakteristik setiap saham sebelum berinvestasi agar keputusan yang diambil lebih tepat dan sesuai dengan tujuan investasi yang diinginkan. Untuk selanjutnya, sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mari kita tutup. Ada pertanyaan? Tutup. Oke, tidak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum